Nagara, putraku. Sagara dengan penuh perasaan memandangi anak kecil di depannya. Ia melihat garis wajahnya, mata, hidung, dan bibir yang begitu mirip dengannya sendiri. Anak ini adalah bukti hidup dari cinta antara dia dan Nadira. Melihat si kecil ini membuat Sagara merasa seakan-akan dia melihat dirinya sendiri dalam bentuk mini. Sebuah hadiah tak terduga dari takdir, yang membawanya lebih dekat lagi kepada keluarganya yang lama ia rindukan. Sepertinya kurang dekat, Samudra berjalan mendekat dan terus menembaki Sagara. Om Bodyguard bilang kamu penjahat. Kamu menggendong paksa momiku. Jadi aku akan menghancurkanmu. Mati kau penjahat. Piu, piu, serak. Argeka, Samudra memekik saat tiba-tiba tangannya ditarik hingga pistolnya jatuh dan tubuh kecilnya mengenai besi gerbang. Belum sempat melepaskan diri, tangan-tangan besar om penjahat ini memeluk tubuh kecilnya. Putraku, kamu putraku. Dedi sangat merindukanmu, nak. Ternyata kamu benar-benar penjahat. Kamu penjahat yang suka peluk-peluk. Aku akan memusnahkanmu supaya kamu tidak menjahati momiku. Samudra mengepalkan tangan dan memukul kepala Sagara. Tapi Sagara seolah tidak merasa sakit, justru mengeratkan pelukan membuat tubuh Samudra semakin menempel pada gerbang. Padahal Samudra sudah mengeluarkan seluruh tenaganya untuk memukul om penjahat ini. HELPMEEE. Help me. Kenapa kamu meminta tolong? Kamu merasa sakit. Aku terjepit. Om penjahat tidak melihat aku masuk sela gerbang. Samudra berapi-api dan melotot kesal. Sagara baru saja ingin melepas pelukan, tiba-tiba segerombolan bodyguard berlari ke arah mereka. Apa yang kau lakukan? Mereka membuka gerbang. Menarik Samudra lepas dari pelukan Sagara lalu salah satu dari mereka menarik Sagara menjauh dari gerbang. Sudah saya bilang menjauh. Bak. Salah satu bodyguard itu memukul rahang Sagara dengan kuat. Sampai tubuh Sagara terhuyung ke samping. Sagara tidak terima dipukul begitu saja. Tidak sakit sih, tapi harga dirinya sebagai laki-laki tersentil mendapat pukulan itu, apalagi di depan putranya. Ada apa ini? Suara Nadira mengalihkan perhatian mereka. Perempuan cantik yang rambutnya digerai itu bergegas mendekat. Entah apa terjadi sampai pagi-pagi sudah seberisik ini. Dan saat itulah jiwa-jiwa Sagara memanfaatkan kesempatan sebaik mungkin. Ark rahangku, dengan dramatis Sagara memegang pipinya. Aduh rahangku. Nadira menoleh, ada apa ini? Kalian memukulnya. Aku sudah meminta kalian jangan memukulnya. Aduh. Sagara tiba-tiba jatuh dan guling-guling di aspal sambil memegang pipinya. Sakit sekali. Sedangkan para bodyguard di sana melongo. Beberapa detik yang lalu mereka melihat dengan mata kepala sendiri, Sagara baik-baik saja bahkan ingin membalas menonjok. Lalu sekarang, merasa paling terluka, sampai guling-guling segala. Wow. Puan, Nadira buru-buru menghampiri Sagara, maksudku, Mas Sagara. Pas Sagara. Nadira kikuk. Sekian tahun tidak bertemu, Nadira sampai bingung menentukan nama panggilan. Dipanggil Tuan, Nadira bukan istri tertindas lagi yang menganggap suaminya sebagai majikan. Dipanggil Mas, hubungan mereka tidak seakrab itu sampai harus memanggil Mas meskipun masih suami istri. Dipanggil Pak, terlalu asing juga untuk mereka yang pernah ciuman dan tidur bersama. Pas Sagara, Nadira membantu Sagara berdiri. Mereka menonjokku. Sagara mengerucutkan bibir. Saat Nadira menoleh pada mereka, Sagara menampilkan wajah sangar. Lalu saat Nadira menatapnya lagi, dalam hitungan detik, wajah Sagara berubah semelas mungkin. Sementara para bodyguard itu menatap Sagara dengan tampang ingin mengulitinya hidup-hidup. Aku sulit menggerakkan rahangku. Ya sudah ayo masuk. Aku obati dulu. Momi, aku rasa dia berbohong. Samudra menyipitkan mata. Aku tidak berbohong. Rahangku sakit sekali. Tolong aku. Tak tega,
Nadira membawa Sagara masuk ke dalam rumah diikuti Samudra yang berlari kecil di belakang mereka. Mungkin saja Sagara memang berbohong. Tapi Nadira tetap tidak tega membiarkan suaminya begitu saja. Apalagi semalaman dia tidur di sini. Nadira bisa melihat lehernya bentol kemerahan, sepertinya digigit nyamuk. Duduk sini, aku ambilkan kompres. Nadira hendak menuju etalase penyimpanan yang letaknya di ruang tengah. Momi menyuruh Om duduk. Kenapa Om penjahat mengikuti Momi? Heran Samudra melihat Om penjahat itu mengekori mominya menuju ke ruang tengah. Benar saja, saat menoleh, Nadira terkejut Sagara ada di belakangnya. Aku tidak mau jauh-jauh. Aku cuma mengambil kompres. Tetap saja itu jauh. Memangnya di sini tidak ada pembantu? Kenapa bukan pembantu saja yang mengambilkan kompres? Kamu duduk saja bersamaku di sofa. Nadira benar-benar jengah. Duduk di sana, akhirnya mengeluarkan ultimatum sambil menunjuk sofa panjang di ruang tengah. Melihat tanda-tanda kemurkaan istrinya, mau tidak mau sambil menundukkan kepala, Sagara berjalan menuju sofa dan duduk di sana. Bibirnya mengerucut kecil, tak terima, seperti anak kecil yang ngambek setelah dimarahi habis-habisan karena bandel. Aku akan segera kembali. Nadira bergegas mengambil kompres. Tak mau ketinggalan, Samudra berlari kecil mengejar mominya. Kenapa Nagara boleh ikut, sedangkan aku tidak boleh? Nadira menggeleng-gelengkan kepala. Momi, orang itu aneh. Dia terus memanggilku Nagara padahal namaku Samudra. Iya sih nama tengahku Nagara, tapi kan aku dipanggil Samudra. Setelah mengambil kompres, Nadira menatap putranya. Momi kenal Om penjahat itu. Paman-paman penjaga bilang Om itu orang jahat. Momi tidak seharusnya memasukkan penjahat ke dalam rumah. Nadira tersenyum dan mengusap rambut putranya. Om itu bukan penjahat. Tapi mukanya tidak terlihat seperti orang baik juga. Nadira terkekeh. Padahal muka mereka mirip. Samudra seperti mengatai dirinya sendiri. Tentang Sagara. Nadira tidak menceritakan apa-apa tentang ayahnya. Setiap Samudra bertanya, "Di mana dadiku? Kenapa aku tidak punya dedi seperti teman-temanku? Aku ingin ditemani dedi saat merayakan hari ayah di sekolah, bukan dengan Grandpa, bukan juga dengan Unclejo. Dedi pergi kerja, sayang. Pekerjaan apa yang membutuhkan waktu sampai 6 tahun tidak boleh pulang, Momi? Apa dediku sehebat itu sampai perusahaan tidak mengizinkannya pulang? Atau dedi yang tidak mau pulang? Dedi punya anak lain selain aku ya, makanya dedi tidak kangen aku." "Tidak, sayang. Dedi juga merindukan Samudra." Sampai Samudra bosan dengan jawaban yang itu-itu saja. Dan akhirnya tidak pernah bertanya lagi. Nadira bahkan lupa kapan terakhir kali Samudra bertanya tentang dedinya. "Momi, tidak apa-apa, sayang. Om itu bukan orang jahat. Ayo ke sana lagi. Kamu tidak bercanda kan, Pa?" "Tidak, Ma. Semalam menantu kesayangan kamu ada di sana. Dia mewakili salah satu perusahaan terbaik di negeri ini. Tamiko Group. Mama tahu, sudah beberapa kali tim internal Revolution Club mengundang perusahaan itu menjadi anggota, tapi mereka menolak. Dan sekarang tiba-tiba mereka bergabung dengan Nadira sebagai perwakilan. Ini mengejutkan. Sekarang mereka berada di kamar. Setelah bangun tidur tadi, Prayoga langsung meminta sekretarisnya untuk mencari informasi tentang Nadira dan Tamiko Group. Prayoga juga memberitahu istrinya tentang keberadaan Nadira. Natasha langsung menangis terseduh-seduh dan memaksa Prayoga mempertemukannya dengan Nadira. Tapi masalahnya Prayoga tidak tahu di mana keberadaan Nadira sekarang. Mungkin Sagara tahu, tapi sampai sekarang Prayoga belum bisa menghubungi putranya itu. "Syukurlah, aku senang sekali menantu kita masih hidup dan baik-baik saja. Oh ya, di pesta tadi malam, Nadira membawa cucu kita. Sekarang cucu kita pasti sudah besar. Mungkin umurnya sekitar 5 tahun. Cucu.
Anaknya Nadira. Bukannya Nadira keguguran. Tidak mungkin setelah nyaris dibunuh begitu, bayinya masih bertahan. Cassandra saja dulu sekali jatuh saat menghindari lampu gantung langsung keguguran. Prayoga mondar-mandir ke sana kemari sambil berkacak pinggang. Sementara Natasha duduk di sofa, jengkel dengan ucapan suaminya yang mengatakan cucu mereka sudah meninggal. Nadira perempuan yang kuat dan anak dalam perutnya juga pasti kuat. Prayoga masih bertanya-tanya dan membuat teori sendiri di kepalanya. Hebat sekali Nadira bisa bersembunyi dari pencarian kita. Padahal kita sudah mengerahkan ratusan bodyguard. Seingatku dia ganti nama. Kalau tidak salah Nansena El Tamiko. Iya, pasti faktor itu yang membuat mereka sulit menemukan Nadira karena Nadira sudah berganti nama. Dengan nama belakang Tamiko. Aku benar-benar penasaran dengan kehidupan Nadira selama 6 tahun. Apa hubungan Nadira dengan mereka? Bagaimana bisa dia menjadi perwakilan mereka? Dia cuma gadis kampung lulusan SMA. Kenapa ada nama Tamiko di belakang namanya? Apa Nadira menikah dengan Antonio? Antonio itu pemilik perusahaan Tamiko Group. Prayoga memberitahu istrinya kalau saja Natasha tidak ingat namanya. Atau mungkin dia jadi istri kedua. Ah iya benar, kemungkinan besar Nadira menikah dengan Antonio. Wah, dia bahkan belum bercerai dengan putraku tapi dia sudah menikah lagi. Hebat, sungguh-sungguh hebat. Dia pandai sekali menggunakan wajahnya. Dia pasti menggoda Antonio dengan wajah dan tubuhnya. Dibuat jatuh cinta sedalam-dalamnya, lalu ditinggalkan begitu saja, setelah Nadira menemukan laki-laki yang lebih kaya. Dia akan menceraikan Antonio dan hidup bahagia bersama pasangan barunya. Sedangkan Antonio menderita seperti Sagara. Licik sekali, rubah wanita itu. Natasha kehabisan kata-kata untuk sesaat. Aku tidak tahu, ternyata selain menjadi pengusaha hebat, kamu juga sangat handal membuat teori kehidupan orang lain. Kenapa kamu tidak sekalian membantu ilmuwan membuat teori terbentuknya bumi? Cek, Prayoga duduk di samping istrinya, tapi teori yang aku katakan ini, aku yakin kebenaran 100%. Kamu bayangkan saja. Tidak mungkin Nadira menyandang nama belakang Tamiko jika tidak menikah dengan Antonio. Bisa jadi mereka menjadikan Nadira anak angkat. Si gadis kampung lulusan SMA itu. Hahaha, Prayoga tertawa, Antonio tidak mungkin mengadopsi seseorang yang levelnya sangat jauh di bawahnya. Lagi pula Nadira terlalu tua untuk diadopsi. Dia sudah 20 tahun kan saat dia hilang. Sangat-sangat geram, Natasha mengambil bantal dan memukul lengan suaminya. Ma, apaan-apaan kamu? Sudah 6 tahun dan kamu masih saja menjahati Nadira. Keterlaluan sekali kamu. Rasakan ini. Bak, bak, bak. Natasha melayangkan pukulan kuat untuk yang terakhir, lalu berdiri. Sudahlah, percuma juga menasehati kamu. Nadira sudah sehebat itu menjadi perwakilan perusahaan besar tapi kamu masih saja meremehkan. Bahkan berpikir negatif. Kenapa kamu tidak bisa bersyukur dulu menantu kita masih hidup dan baik-baik saja? Siapa yang tahu kita di sini mengkhawatirkan Nadira. Tapi di sana dia bersenang-senang dengan kehidupan barunya. Sungguh, Natasha lelah. Terserah, Pa. Terserah. Hiduplah di duniamu itu. Benci Nadira sepuas kamu. Tapi jangan menyesal jika Nadira tidak seperti yang kamu pikirkan. Natasha melengos pergi setelah menghembuskan napas kasar. Mau kemana kamu? Tentu saja menemui istriku. Prayoga buru-buru mengambil ponselnya dan bergegas mengikuti istrinya. Apa? Mau ikut? Tidak usah. Kamu di rumah saja. Daripada ikut tapi buat rusuh. Mendengar kata-kata pedas kamu, Nadira pasti sakit hati. Aku tidak mau menantuku pergi lagi. Memang dia akan pergi lagi. Semalam dia bilang, kedatangannya ke sini ingin mengurus surat cerai. Dek. Surat cerai. Bagus kan? Setelah mereka cerai, Sagara bisa menikah dengan Sonya.
Sosok perempuan cantik yang memang lahir dari keluarga baik-baik dan jelas. Bukan anak angkat dan mendadak jadi orang kaya. Kamu harus tahu, beda loh orang kaya dari lahir dan orang kaya dadakan. Natasha sudah tidak fokus lagi dengan ocehan suaminya yang membandingkan Nadira dan Sonya. Dia justru terkejut dengan kalimat Nadira ingin bercerai. Semua ini gara-gara kamu. Natasha menonjoki lengan suaminya. Kenapa salahku? Aku tidak menyuruh mereka bercerai. Nadira sendiri yang ingin bercerai. Sagara tidak mau bercerai. Bagaimanapun caranya istri dan anaknya harus kembali padanya. Dan disinilah, Nadira memandangi suaminya dengan tatapan jengah. Wajahnya sudah dikompres, sudah lebih baik. Dan sudah waktunya pulang. Tep. Si kepala batu ini mana mau. Mendadak Nadira menyesal mengizinkan dia masuk. Lihat sekarang, Sagara berlari mengejar Samudra ke sana kemari. Momi, kenapa penjahat ini terus mengejar dan ingin memelukku? Sayang, sini, ini Dedi. Dedi ayah kandung kamu. Sagara merentangkan kedua tangannya sambil terus mengejar si kecil. Samudra mengambil bantal dan melemparnya. Jangan gaku-gaku. Kamu bukan dadiku. Kata Momi, dadiku seorang pelaut. Dia tidak mungkin ada di darat. Sagara berhenti mengejar dan menoleh pada Nadira. Apa sekarang aku punya profesi baru menjadi pelaut? Nadira melengos. Oke, sekarang dedimu adalah pelaut. Anggap saja selama 6 tahun ini, Dedi berlayar mengelilingi samudera mencari harta karun. Terombang-ambing di tengah lautan, melawan ombak besar dan mengalahkan bajak laut untuk mendapat peti emas. Dan sekarang Dedi sudah pulang. Dedi berhasil menemukan peti harta karun yang melimpah. Dengan harta itu, kita tidak akan kekurangan 7 turunan 7 tanjakan 7 kelokan. Sagara mengalihkan perhatian pada istrinya lagi. Puas. Nadira memalingkan wajah sambil menahan kekehan. Samudra berlari kecil memeluk Nadira. Dia semakin menakutkan Momi. Aku pikir cuma teman-temanku di sekolah yang membual pernah melawan bajak laut, ternyata orang dewasa juga bisa membual tentang itu. Nadira tak kuasa menahan tawa. Apalagi melihat wajah putranya yang polos dan sedikit takut-takut. Sagara menghembuskan nafas panjang. Samudra. Samudra buru-buru berdiri di depan Nadira saat Sagara mendekat. Kedua tangannya terentang ke kanan-kiri. Matanya menajam dan dahinya berkerut dalam. Si kecil sedang menunjukkan wajah terseramnya untuk menakuti Sagara. Dan percayalah, ekspresi Samudra sangat menggemaskan sekarang. Oh, Sagara ingin sekali memeluknya, tapi seperti belut, Samudra susah sekali dipegang. Namun, Sagara cukup bangga dengan putranya yang sangat sigap melindungi mominya. Dia sangat bisa diandalkan. Sayang, masuk kamar ya, biar mama yang bicara dengan om ini. Tapi Momi tidak apa-apa. Turuti perintah Momi. Dengan berat hati Samudra mengangguk dan berlari menuju ke kamarnya. Sagara memutar tubuh dan menatap sendu kepergian putranya. Kerinduan di hatinya belum tersalurkan, tapi sudah berpisah lagi. Bahkan Sagara belum sempat memeluk dan mencium putranya. Sekarang kamu keluar. Nadira menarik tangan Sagara. Membawanya pergi dari ruang tengah menuju ke ruang tamu. Namun saat hendak menarik pintu, Sagara lebih dulu menahan pintu. Membalik tubuh Nadira dan mendorong tubuh ramping itu hingga bersandar pada pintu dengan lembut. 6 tahun, Nadira. 6 tahun. Di mana saja kamu selama ini? Aku mencarimu kemana-mana. Nadira mendongakkan kepala dan meremas sisi bajunya. Dulu aku pernah bilang kan. Saat aku sudah lelah, aku akan menghilang dan kamu tidak akan bisa menemukanku, kecuali aku yang datang sendiri padamu. Tapi saat itu kamu menertawakanku. Kamu menganggap remeh ucapanku. Karena di mata kamu aku bukan siapa-siapa dan tidak mampu melakukan apa-apa. Iya kan? Saat itu, Sagara memang tidak mempercayai ucapan istrinya.
Karena dulu sangat tidak mungkin, Nadira mampu pergi. Tapi ternyata, Nadira lebih dari kata mampu. Nadira bahkan bisa menghilang seperti ditelan bumi selama 6 tahun. Iya, saat itu aku menganggap kamu tidak akan bisa pergi dariku. Aku merasa terlalu berkuasa. Aku sombong, angkuh, pemarah, tidak peka, suka meremehkan kamu, mengabaikan kamu, tidak menganggap kamu ada. Semuanya. Semua kata jelek ada padaku. Aku brengsek, bajingan. Jahat juga, tambah Nadira. Iya, aku jahat. Nyebelin, tambah Nadira lagi. Iya, aku nyebelin, jengkelin, ngeselin, apalagi, coba katakan. Nadira diam. Sekarang Nadira tidak bisa marah dan mengabsen semua kesalahannya. Karena Sagara sudah menggaku sendiri. Rasanya cukup mengejutkan seorang Sagara Vin Erlangga mau menggakui salah. Kamu pasti sangat membenciku. Selama kita berpisah, daripada merindukanku, kamu pasti sibuk membenciku. Membenci. Membenci artinya aku menghadirkan kamu dalam kepalaku. Selama kita berpisah aku tidak pernah memikirkan kamu bahkan hanya untuk sekedar membenci. Bohong. Aku tahu kamu merindukanku. Nadira berdecih dan tertawa. Untuk apa aku merindukan kamu? Aku sudah bahagia dengan kehidupan baruku sekarang. Aku tidak membutuhkan kamu. Dan satu hal yang harus kamu tahu, kedatanganku ke sini ingin mengurus surat cerai. Aku ingin bebas sebebas-bebasnya dari kamu. Begitupun dengan kamu. Kamu bisa bebas dan menikah dengan Cassandra atau perempuan yang sederajat dengan kamu. Ah, setelah kepergianku, kamu dan Cassandra pasti langsung menikahkan. Congratulations, Tuan Sagara. Semoga pernikahan kalian langgeng. Semoga bahagia juga bersama anak-anak kalian. Tidak usah memperdulikanku. Aku sudah sangat bahagia dengan putraku. Sekarang minggir. Muak berlama-lama di sini, Nadira mendorong Sagara. Namun saat berbalik badan dan hendak membuka pintu, tubuhnya ditahan dengan pelukan Sagara dari belakang. Lepas, Nadira memberontak. Kenapa kamu menyiksa diri kamu sendiri dengan menyimpan kesimpulan itu di kepala kamu? Kesimpulan bahwa aku masih memiliki hubungan dengan Cassandra. Kenyataannya begitu kan, kalian bahkan bercinta di hotel saat kamu masih menjadi suamiku. Padahal saat itu kamu mengatakan kamu tidak pernah menyentuh perempuan lain selain aku. Sagara menyusurkan hidung bangirnya di leher jenjang beraroma vanila itu. Aroma vanila khas Nadira. Nadira menggeliat, menghindari hidung Sagara yang kini semakin bergerak ke depan, menyentuh rahangnya. Hubunganku dan Cassandra sudah berakhir sejak lama, tepat setelah kepergian kamu. Ada banyak hal yang harus kamu tahu, aku akan menjelaskan semuanya. Sampai kamu tidak salah paham lagi. Tapi untuk sekarang bisakah kamu diam dan biarkan aku memelukmu seperti ini? Aku sangat merindukanmu. Nadira semakin kuat meremas sisi bajunya. Apa semua itu benar? Selama ini Nadira tidak mau tahu tentang Sagara dan keluarganya. Karena ingatan tentang Sagara selalu membuatnya menangis dan sakit hati. Begitu juga dengan Derek dan Prayoga, perlakuan mereka masih membekas di hati Nadira. Bahkan setiap bertemu mereka, Nadira masih takut. Dan yang paling Nadira takutkan, Prayoga mengambil Samudra. Atau bahkan membunuhnya karena Prayoga tidak ingin ada pewaris lahir dari rahimnya. Tuan muda, kenapa Tuan ada di sini? Momi sedang bicara dengan Om tadi. Terus Momi menyuruhku masuk ke dalam kamar, tapi aku tidak mau. Aku bosan. Aku ingin bermain. Jadi aku lewat pintu samping dan ke sini. Samudra menatap ke 10 bodyguard di depannya. Bisa kalian memberiku sesuatu yang bisa aku mainkan? Mereka saling menatap. Kalian membosankan. Coba aku punya Dedi. Dedi pasti mengajakku bermain. Apa sekarang Dedi masih di laut ya? Kenapa Dedi bekerja jadi pelaut? Kenapa tidak bekerja kantoran seperti Momi? Apa karena uang Dedi sedikit,
karena itu mencari pekerjaan yang menantang. Kan kata Grandpa, semakin sulit pekerjaannya, semakin mahal gajinya. Samudra mendengkus keras. Benar-benar membosankan. Hingga terlintas ide di kepalanya. Ayo kejar aku. Tuan muda. Tiba-tiba Samudra berlari keluar gerbang yang dibuka. Sontak saja membuat para bodyguard itu panik. Tuan muda, jangan keluar. Samudra berlari semakin kencang dan tertawa keras. Sekarang lebih menyenangkan, tidak membosankan seperti tadi. Saat dia tertawa, para bodyguard itu panik setengah mati. Jika terjadi sesuatu pada tuan kecil itu, habislah mereka. Saat keluar gerbang, sebuah mobil melaju dari arah kanan, hampir saja tertabrak, tapi untung saja sopir mobil itu langsung mengerem. Buru-buru pemilik mobil keluar. Prayoga dan Natasha, mereka syok melihat anak kecil yang ada di depan mobil. Lebih syok lagi melihat wajah anak kecil itu. Anak ini, Sagara. Sagara kecil. Bagaimana bisa? Sagara berubah jadi kecil lagi. Syok Prayoga sambil melotot lebar. Astaga, aku pasti bermimpi.